Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mungkin HRS melihat berita ini kemungkinan akan terkejut. Saya masih ingat betul saat melakukan pledoi dan menyebut legend Dudung pada waktu itu adalah tidak bernyali, karena beraninya cuma mencopot baliho saja. Tetapi fakta lain mengatakan tidak demikian, karena setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kasat, menggantikan Jenderal Andika Perkasa karena saat ini menjadi Panglima TNI, Kasat Dudung Abdurrahman pun di kunjungan kerja pertamanya langsung mengunjungi di daerah rawan konflik di Papua, yaitu langsung mengunjungi di Papua. Dan itu membuktikan jika Kasat Dudung Abdurrahman bernyali, yaitu bernyali langsung terbang ke Papua. Ya, terbukti omongan HRS yang di pledoi kemarin ya hanya omong kosong menurut saya. Karena memang tugas Pangdam Jaya pada waktu itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Beda sekarang setelah menjadi Kasat. Kasat Dudung Abdurrahman pun langsung terbang ke Papua, yaitu untuk mendengar dan melihat secara langsung keluhan dari prajurit-prajurit TNI yang bertugas di Papua. Dan menurut Kasat Dudung Abdurrahman, para prajurit yang bertugas di Papua, terutama yang rawan di daerah konflik atau di pelosok, jangan sampai prajurit-prajurit tersebut merasa tidak diperhatikan oleh negara. Nah, makanya Kasat Dudung Abdurrahman jauh-jauh hari sudah ingin mengunjungi di Papua sebagai agenda utamanya setelah dilantik menjadi Kasat. Jadi Kasat Dudung Abdurrahman ya tidak seperti yang diomongkan oleh HRS pada waktu pledoi tersebut, karena setelah dilantik menjadi Kasat juga langsung cus ke Papua. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Baru dilantik, Kasat Dudung langsung terbang ke Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman berkunjung ke Jayapura, Papua pada Selasa 23 November 2021. Dalam kunjungannya, Dudung memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan. Dudung menegaskan, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai kelompok kriminal bersenjata KKB. KKB, kata Dudung, adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita. Mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI, ujar Dudung di Jayapura. Oleh karena itu, Dudung meminta personil TNI yang bakal bertugas di wilayah rawan tidak berpikir ditugaskan untuk berperang. Dudung menegaskan, aparat keamanan bertugas membantu pemerintah yang gencar melakukan pembangunan. Saya sudah sampaikan kepada pasukan yang melaksanakan tugas bahwa tugas di Papua ini bukan tugas untuk melakukan operasi perang, tetapi membantu Polri, membantu pemerintah daerah untuk memulihkan jalur perekonomian, memulihkan situasi keamanan di sini, kata Dudung. Personel TNI, sambung Dudung, harus bisa merangkul pemuda dan membina mereka untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan di Papua. Khususnya kepada mama Papua dan kaum milenial ini harus kita perhatian. Kondisi perekonomian bagaimana pertumbuhannya sehingga mereka bisa mandiri, dan kaum milenial juga generasi penerus bangsa yang harus kita kawal untuk kejayaan Papua, kata dia. Sejak 17 November 2021, Jenderal Dudung Abdurrahman resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang diangkat menjadi Panglima TNI. Setelah 6 hari menjabat sebagai Kasat, Jenderal Dudung melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. Ini merupakan kunjungan perdana Jenderal Dudung sebagai Kasat. Memang saya sudah niat pada saat saya dilantik, prioritas pertama saya akan lihat Papua yang adalah prioritas utama yang saya kunjungi, ujar Dudung. Diketahui pada waktu lalu, terdakwa HRS menduga Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman tak punya nyali karena hanya memerangi baliho-baliho yang berisikan ucapan selamat datang HRS yang terpasang di seluruh penjuru Jakarta. Hal itu ia katakan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat yang menjerat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 20 Maret yang lalu. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Walau alam, kata Rizik.
Dudung mengakui bahwa pihaknya sempat menertibkan baliho-baliho berisikan wajah HRS seluruh Jakarta di sekitarnya. Lebih lanjut, HRS mengkritik langkah Dudung yang menyebar ancaman terhadap FPI saat apel Kodam Jaya di Monas pada tanggal 20 November 2020 lalu. Bahkan, ia menilai pernyataan Dudung kala itu seperti menantang perang FPI. Diketahui Dudung sempat mengancam membubarkan Front Pembela Islam setelah apel tersebut. Ia menuding FPI kerap bertindak sewenang-wenang dan merasa paling benar sendiri. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan, ujarnya. Lebih lanjut, HRS menilai tak sepatutnya Dudung bicara demikian. Terlebih, selama ini FPI sering bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam di berbagai daerah Indonesia. Ia menilai seharusnya ancaman Dudung tersebut diarahkan kepada para kelompok teroris separatis di Papua. Kelompok teroris di Papua itu, kata dia, sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil. Bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila, ujarnya. Dalam pledoi-nya, HRS juga meminta agar bebas murni dari kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung AB protokol kesehatan. Dia mengaku sudah membayar denda 50 juta kepada Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak bisa dikenakan hukuman pidana lagi. Dia pun merasa dijerat kasus hukum setibanya di Mekah lantaran kelompok oligarki ingin membalas dendam politik usai Basuki Cahayapurnama atau Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Kelompok oligarki itu, kata HRS, turut menguasai TNI dan Polri sehingga kriminalisasi tetap dilakukan terhadap dirinya dan FPI. Jaksa sendiri telah menuntut HRS dengan hukuman penjara selama 2 tahun di kasus kerumunan Petamburan. Ia juga dilarang untuk bergabung menjadi pengurus ormas selama 3 tahun akibat perkara tersebut. Diketahui, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman membuktikan perhatiannya kepada prajurit TNI AD yang bertugas menghadapi KKP Papua. Sejak awal dilantik menjadi Kasat pengganti Jenderal Andika Perkasa, Jenderal Dudung sudah berniat untuk memprioritaskan perhatiannya untuk menangani kelompok kriminal bersenjata Papua. Hal ini terbukti setelah 6 hari menjabat Kasat, Jenderal Dudung langsung melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua. Ia merupakan kunjungan pertama Jenderal Dudung sebagai Kasat. Memang saya sudah niat, pada saat saya dilantik prioritas pertama saya akan lihat Papua, yang adalah prioritas utama yang saya kunjungi, ujar Dudung di Jayapura pada Selasa 23 November. Dudung mengaku ingin melihat dan mendengar langsung keluhan dari para prajurit TNI yang bertugas di Papua. Menurut dia, para prajurit yang bertugas di Papua, terutama yang akan ditempatkan di wilayah rawan atau pelosok, jangan sampai merasa tidak diperhatikan negara. Saya ingin melihat anak-anak saya bagaimana kesulitan-kesulitan mereka di lapangan dalam melaksanakan tugas. Saya tidak ingin mereka melaksanakan tugas sendirian. Karenanya, kita berikan sepenuhnya sarana dan prasarana yang memadai, ujarnya. Di samping itu, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman menuntut agar anak buahnya peka terhadap informasi-informasi, khususnya para babinsa. Informasi yang dimaksud adalah menyangkut perkembangan kelompok ekstrim kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme. Melansir dari kompas.id, Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi berlaku bagi prajurit TNI AD mulai dari level akar rumput seperti bintara, pembina desa. Saya bilang, kalau ada informasi-informasi saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu, ujar Dudung pada Jumat 19 November. Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian. Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas. Ia mengatakan upaya ini merupakan bagian dari 7 perintah Kasat. Jadi kalau ada organisasi yang coba mengganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan, kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat ini. Dudung juga berkomitmen dan meningkatkan kualitas prajurit TNI AD mulai dari segi teknik dan taktik, termasuk upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista serta peningkatan cara berpikir. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menghadapi tantangan ke depannya. Dudung juga menginginkan agar prajurit TNI AD hadir di tengah masyarakat yang terdampak pandemi ini. Saya ingin seluruh prajurit hadir di tengah-tengah mereka yang kesulitan, apapun itu resikonya. Memang kita sudah dikontrak oleh negara, ucap Dudung.
Adapun Dudung dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kasat di Istana Negara pada Rabu 17 November 2021 menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Pelantikan Dudung sebagai Kasat dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 107 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.